Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para oh ya, di mana kameranya? Oke. Maklum, kita biasanya di balik layar. Jadi ketika kita syuting agak grogi. Nah, seluruh penonton, follower maupun subscriber dari PKS TV Kota Jambi, kita dari Humas PKS Kota Jambi, Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi, ini ada secara langsung ingin menyampaikan beberapa poin mengenai program-program kita selama Ramadan. Ini Ramadan kita sudah jalan Ramadan yang ke-8 kalau nggak salah ya. Ramadan ke-8, terhitung hari Minggu lalu. Nah, tadi kita barusan aja nih mengadakan kajian spesial Ramadan itu via Zoom meeting. Cuman tadi kita mohon maaf jika terjadi kendala tidak bisa live langsung, live streaming. Ada kendala di bagian admin juga tadi, di bagian operator. Jadi kita nggak bisa live streaming langsung di Facebook maupun di YouTube. Tapi nanti insya Allah akan kita upload ulang rekamannya di medsos kita ya. Bisa ditonton nanti bagi yang nggak bisa ikutan tadi ya. Alhamdulillah begitu banyak antusias untuk mengikuti program podcast kajian Ramadan tadi. Nah, podcast kajian Ramadan itu sebenarnya program apa sebenarnya? Nah, di sini kita mau bicara lebih banyak mengenai program Ramadan bersama PKS Kota Jambi. Nah, di sini Humas hanya bicara sebagai juru bicara lah, istilahnya untuk menyampaikan, mensiarkan informasi apa-apa saja yang akan kita kerjakan selama Ramadan ini. Nah, bisa ada beberapa poin, bisa ditampilkan operator kita. Ada beberapa. Nah, ini. Nah, kita ada 6 agenda nih. 6 agenda yang sudah kita rapatkan di pengurus, di kepengurusan. Dan 6 agenda ini insya Allah akan ada selama bulan Ramadan. Kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama itu podcast kajian Ramadan. Nah, podcast kajian Ramadan ini barusan kita lakukan tadi. Setiap Ahad pagi, jam 9 pagi. Ya, itu sudah disusun rapi sama kepengurusan sama panitia Ramadan kita. Itu setiap hari pagi akan hadir ustadz-ustadz yang mumpuni yang akan membahas satu tema mengenai seputar Ramadan. Nah, kebetulan tadi, bukan kebetulan ya, yang sudah kita rencanakan, yang pertama kali tadi tema mengenai permasalahan-permasalahan kontemporer mengenai puasa terkait vaksin, berbekam, apalagi pengobatan-pengobatan selama berpuasa. Nah, dan juga perbedaan-perbedaan penentuan satu Ramadan kemarin itu sudah dibahas tuntas sama Ustadz Endang Rukmana. Nah, minggu depan atau Ahad depan itu apalagi? Nah, tunggu saja nanti informasi dari Humas ya, dari kita dari PKS Kota Jambi. Setiap pekan akan ada perbedaan tema nanti. Jadi temanya juga beda-beda nanti setiap pekannya. Jadi setiap pekan itu akan hadirkan ustadz-ustadz baru, beda lagi dari yang pekan ini, dan temanya juga baru. Silakan teman-teman warga Kota Jambi yang mau ikutan bisa. Nanti akan kita share terus informasinya, temanya apa, ustadznya siapa, link ikutannya gimana. Karena kita tetap linknya kita pakai streaming ya, karena kita nggak pakai offline, kita tetap online. Kita live-nya di sini, di studio kita ini. Nah, di studio kita ini akan menampilkan kajian itu ya. Jadi kita lebih apa ya sekarang ya? Lebih modern lah, nggak kaku-kaku banget. Jadi kita kan podcast kayak gini. Namun kita nanti akan tetap menampilkan seluruh pesertanya hadir di sini di LED TV kita. Jadi walaupun teman-teman nanti streaming dari rumah masing-masing, tapi berasa hadir di sini nanti. Berasa hadir, jadi seolah-olah juga hadir di ruangan studio ini gitu. Dan alhamdulillah tadi berjalan lancar. Selama hampir 1,5 jam lah kita bicara di sini. Juga akan kita upload nanti di konten-konten kita juga di YouTube dan di Facebook dan Instagram nanti ya. Nah, itu yang pertama. Podcast kajian Ramadan. Itu setiap Ahad ya pagi. Yang kedua, berbagi paket Ramadan. Setiap pekan di kecamatan. Nah, sebenarnya mungkin bisa jadi setiap hari mungkin bakalan ada, cuman kita ambil secara umumnya itu setiap pekan. Kenapa? Biasanya di akhir pekan itulah kader-kader atau anggota-anggota PKS itu menyebar di setiap kecamatan.
Nah, buktinya kemarin juga Jumat lalu di pekan pertama itu sudah ada dari DPC Telanepura. Nah, DPC Telanepura itu mungkin ada fotonya mungkin dari operator tadi sudah dikirim ke grup, bisa dilihat dulu. Mungkin teman-teman mau lihat, sempat nggak muncul di gambar ya? Nggak bisa dilihat ya? Di grup keluar aja. Nah, itu bisa ditampilkan. Download dulu atau gimana? Ini tampil ya di live-nya. Download dulu. Jadi biar nggak cuma programnya nggak cuma sekedar program, tapi memang kita laksanakan. Nah, kebetulan, wah bukan kebetulan lagi ya, direncanakan memang itu sudah di hari Jumat kemarin sudah ada telah tersalur di Kecamatan Telanepura. Dan kita pun dari Humas Kota Jambi juga sudah dapat laporan nih bahwa dari DPC Alam Barajo di Kecamatan Alam Barajo juga sudah bersiap-siap untuk menyalurkan eh, apa ya paket sembako murah nilainya 1.000 paket yang dipelopori sama DPC Alam Barajo sama anggota DPRD-nya Bu Anti Yosefa itu sudah posternya ada sih nanti saya posting lagi ya di Facebook maupun di akun-akun PKS Kota Jambi. Jadi istilahnya tiap pekan itu akan selalu ada program berbagi sembako atau berbagi paket murah juga untuk masyarakat Kota Jambi dan itu akan diakomodir oleh pengurus PKS di setiap kecamatan. Alhamdulillah Telanepura kemarin sudah, dalam waktu dekat ini akan ada Alam Barajo lagi nanti ya. Mungkin kecamatan-kecamatan lain akan menyusul. Nah, jadwalnya kita dari Humas Kota Jambi, Humas PKS Kota Jambi juga akan menunggu laporan dari kecamatan, dari DPC, daerah mana aja yang akan ikut berbagi kebahagiaan. Karena program ini adalah program turunan juga nih dari DPP, dari PKS di pusat ya. Kita ada programnya itu berbagi 2 juta paket Ramadan yang diinisiasi oleh apa? Ustadz Salim Segaf, Dr. Salim Segaf. Sukseskan program nasional dari PKS sendiri yang berbagi 2 juta paket itu se-Indonesia. Nah, kita dari Kota Jambi juga melakukan hal yang sama. Itu yang program kedua ya. Ditunggu aja informasinya tiap pekan itu akan ada diinisiasi oleh per kecamatan, per DPC ya. Selain Pura sudah dalam waktu dekat ini ada Alam Barajo, mungkin kecamatan-kecamatan lain juga akan menyusul ya. Baik, yang ketiga apa ini? Eh, lomba video tadarusan. Nah, lomba video tadarusan ini tadi di podcast tadi juga sempat dipromosikan, cuman ini saya mau promosikan ulang. Podcast ini podcast di promosi ini saya mau kembali mempromosikan mengenai lomba video tadarusan. Sebenarnya apa sih lomba video tadarusan? Kita lihat tampilannya. Baik, operator kita tampilkan. Oke. Nah, ini tuh lomba foto tadarusan Ramadan 1443 Hijriah. Nah, caranya gampang banget sebenarnya. Gampang banget. Jadi kita mengambil apa ya? Momentum Ramadan ini kan hiruk pikuk atau euforia kita tadarusan. Anak-anak di masjid atau kita yang di rumah bersama keluarga. Nah, kita ingin mensupport, mengabadikan, menjadikan momentum Ramadan ini menjadi suatu momentum bahwa kita senang membaca Al-Quran bersama keluarga, baik itu di rumah maupun bersama tetangga, bersama masyarakat di masjid. Nah, untuk itulah PKS Kota Jambi mengadakan lomba foto tadarusan ini. Karena syaratnya itu gampang, cukup foto suasana pas lagi tadarusan. Boleh yang lagi di rumah bersama Umi Abi, bersama anak-anak, pokoknya di rumah lah, bersama keluarga, bersama saudara.
atau yang versi kedua, atau ketika di masjid bersama masyarakat, bersama tetangga, bersama pengurus masjid. Terserah mau gayanya seperti apa. Entah itu foto kalian sendiri sama teman-teman yang lain, pengurus masjid yang lain, atau kamu motoin tetangga, motoin Pak Haji yang di masjidnya. Silakan. Itu bebas-bebasnya. Intinya dua kategori itu ya. Boleh di rumah atau di masjid. Nah, fotonya itu silakan upload. Syarat kedua, silakan upload aja di Facebook. Di Facebook pribadi ya. Di Facebook pribadi upload, sertakanlah caption-caption yang menarik mengenai keutamaan membaca Al-Quran, rasa syukur selama Ramadan, apa aja itu yang menginspirasi yang bagus, beserta fotonya yang bagus, upload dan tandai di Facebook PKS Kota Jambi. Nah, kadang orang salah paham nih, beberapa PKS salah upload, kadang ke DPW PKS Jambi. Kalau DPW PKS Jambi kan itu provinsi, kalau kita kota. Beda DPW PKS Jambi sama PKS Kota Jambi. Nah, PKS Kota Jambi itu seperti ini. Bisa ditampilkan di layar. Bisa ditampilkan biar nggak salah. Nah, ini akun kita ya. Untuk tadarus ini di sini. Tandai nanti yang tanda itu akan kita reshare. Wah, ternyata ini loh euforia kita tadarusan. Wah, ternyata kita cinta Al-Quran itu seperti ini. Rame-rame bersama keluarga, bersama tetangga, bersama masyarakat. Jadi orang yang belum tadarusan mungkin belum tergerak hatinya tadarusan. Wah, seru juga nih ya tadarus ya. Nggak bisa tadarusan di masjid, ya tadarusan di rumah bersama keluarga, bersama anak, bersama suami, bersama istri. Nah, itu yang tujuan kita mengadakan lomba itu. Nah, itu hadiahnya apa? Coba lihat di poster tadi lagi. Nah, syaratnya cuma dua itu ya. Foto, ada tiga lah. Foto, upload, dan tandai. Facebook PKS Kota Jambi. Nah, foto yang terfavorit ini istilahnya apa ya? Penilaian juri lah dari kita, dari tim Humas dan pengurus PKS Kota Jambi. Foto-foto yang kita rasa bagus, menarik, menginspirasi, dengan caption-captionnya yang menarik, itu akan kita pilih beberapa pemenang yang akan berhak mendapatkan souvenir, merchandise, paket lebaran dari PKS Kota Jambi. Nah, barang-barangnya apa aja masih rahasia ya. Yang jelas akan ada bingkisan menarik untuk paket lebaran untuk para pemenang. Nah, berapa orang pemenangnya itu lihat nanti. Tergantung fotonya yang masuk nanti berapa banyak ya. Kalau ternyata banyak banget, kita akan banyak juga milih pemenangnya nanti, ya. Jadi kamu silakan ikut dan ini tidak ada batasan ya. Satu orang mau ngirim 5, mau ngirim 10, terserah, sekreatif mungkin. Jadikanlah nuansa Ramadan ini tempat kita berbagi kebahagiaan, berbagi cerita mengenai Al-Quran, mengenai tadarusan ya. Jadi itu nanti akan dipilih sama panitia, sama pengurus juga. Nah, kapan durasi waktunya? Coba dicek. Itu paling lambat uploadnya 24 April. Nah, kalau sekarang tanggal 10 April berarti 2 minggu. Ada 2 minggu untuk Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara untuk mengikuti lomba ini. 2 minggu silakan foto, upload sampai 2 minggu ke depan tanggal 24 April. Itu akan kita umumkan keesok harinya langsung 25 April 2022. Jadi ketika 25 April sudah kita informasikan, nah bersiap-siap yang menang silakan ambil hadiahnya ke kantor PKS ya. Kantor PKS itu di mana? Di Kota Baru. Pas di samping lorong asrama haji. Yang mau langsung bikin KTA juga bisa langsung ke kantor atau bisa menghubungi kita di Humas ini ya. Jadi yang mau buat KTA juga bisa. KTA itu kartu tanda anggota menjadi anggota PKS. Jadi kita selain mengadakan lomba ini juga membuka pendaftaran bagi masyarakat Kota Jambi yang ingin bergabung menjadi anggota PKS Kota Jambi ya. Jadi jangan lupa dicatat ininya. Nanti akan kita upload juga nih di Facebook kita. Silakan save
Informasikan ke teman-temannya, ke keluarganya yang mau ikut lomba tadarus ini, lomba foto tadarus ya. Foto aja, bukan lomba ngajinya, tapi lomba fotonya aja ya. Ini salah satu program Ramadan kita tahun ini. Berikutnya ada beberapa program lagi, sudah 3 tadi ya, 3 lagi. Baik. Yang ketiga, buka puasa bersama dan peringatan malam nuzul Quran. Nah, 2 program ini kita rencanakan menjadi satu nanti. Buka puasa bersama dan peringatan malam nuzul Quran. Jadi, seperti kita ketahui itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan itu jatuh pada tanggal 19 April, itu hari Selasa kalau saya lihat kalender tadi ya. Nah, 19 April itu rencananya kita panitia menyiapkan buka puasa bersama dari sore, kita ngumpul di kantor DPD hingga malam, sholat berjamaah juga, tarawih berjamaah juga, hingga nanti ada tablik akbar juga mengenai peringatan malam nuzul Quran di lantai 2, di Geraha Sejahtera lantai 2, kantor PKS Kota Jambi yang di Kota Baru ya, yang di samping asrama haji. Nah, di situ seperti itu agenda tahunan kita juga. Tahun lalu juga ada mengadakan hal yang sama. Kita peringatan nuzul Quran juga tahun lalu. Jadi nuzul Quran ini adalah program yang tidak pernah lewat sama sekali setiap tahunnya. Dan insya Allah tahun ini akan digabungkan dengan buka puasa bersama nanti di kantor PKS Kota Jambi di 17 Ramadan, tepatnya 19 April 2022. 2 program sekaligus berjalan. Yang terakhir, motivasi Ramadan. Oke, motivasi Ramadan ini sebenarnya dibilang program-program, tapi tanpa Ramadan pun selalu ada sebenarnya motivasi seperti ini. Kita akan menghadirkan quote ya, motivasi, hadis-hadis, sirah-sirah Nabi yang bersifat video, potongan-potongan video, bersifat tulisan-tulisan, konten, desain-desain yang insya Allah akan rutin kita posting setiap hari di kanal medsos kita. Baik itu mengenai quote mengenai puasa, mengenai berbuka, mengenai sahur, tips-tips membayar zakat, itu akan selalu kita share di media sosial kita. Jadi teman-teman masyarakat Kota Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa ikutin PKS Kota Jambi. Di situ akan banyak motivasi yang bisa didapatkan. Yang ingin bergabung langsung, aktif di PKS juga bisa mendaftar di PKS Kota Jambi, bisa langsung ke kantor aja juga bisa. Ada yang jaga kok. Jadi bisa langsung daftar ke kantor atau nanti bisa saya cantumkan nomor pendaftaran di postingan ini biar nanti bisa langsung menghubungi admin untuk bisa mendaftar menjadi anggota PKS Kota Jambi. Baik, itu sudah ada 6 ya. Nah, sudah ada 6 total. Oh ya, saya belum memperkenalkan ya. 4 orang ini siapa aja. Mungkin kalau yang sudah kenal, alhamdulillah. Cuman kalau ada yang belum kenal, ya mari kita kenalan. Saya selaku humas juga ada kewajiban untuk memperkenalkan orang-orang di Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi. Yang paling kanan, yang pakai jubah hijau, itu Dr. Salim. Dr. Salim Assegaf Al-Jufri. Beliau adalah Ketua Majelis Syuro PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Majelis Syuro itu istilahnya tampuk pimpinan tertinggi kita di pusat di sana. Beliau juga pernah menjadi dubes, duta besar di luar negeri, pernah juga menjadi Menteri Sosial, mungkin teman-teman ada yang tahu di masa pemerintahan SBY, Pak SBY. Waktu itu kita koalisi dengan SBY, jadi Habib Salim Segaf ini diamanahkan menjadi Menteri Sosial yang hobi banget belusukan ke daerah-daerah, dan dia punya pengalaman yang luar biasa di bidang pemerintahan juga, di bidang keagamaan juga, sampai dia juga disegani sama ulama-ulama se-Indonesia. Itu yang paling pakai berbaju hijau. Yang sebelah kirinya itu Bapak Ustadz Heru Kustanto MPD. Nah, Ustadz Heru Kustanto ini, Bapak Heru Kustanto ini Ketua DPW PKS Provinsi Jambi. Ketua DPW. Jadi DPW itu wilayah yang mencakupi seluruh Provinsi Jambi. Jadi membawahi, mengetuai, mengepalai PKS-PKS yang ada di daerah, di kota dan kabupaten. Jadi beliau yang menahkodai PKS Jambi ini ya. Beliau ketuanya. Periode lalu diamanahkan menjadi Ketua DPD PKS Kota Jambi. Setelah
amanahnya selesai, beliau diamanahkan lebih besar lagi sebagai Ketua DPW PKS Provinsi Jambi. Dan kantor PKS Provinsi Jambi itu ada di Sungai Kambang, ya, dekat Pakaian Muslim Hidayatullah kalau salah. Di sana ada kantor PKS Provinsi Jambi. Kalau di Kota Baru ini PKS Kota Jambi ya, itu Pak Heri Kustanto. Pengalamannya juga luar biasa. Beliau salah satu tokoh kita yang pengalamannya sudah lama banget, hadir sejak tahun 98 langsung ketika masih bernama PK, Partai Keadilan. Beliau salah satu orang pertama yang ikut masa-masa berdirinya PKS, Partai Keadilan dulu. Waktu itu dia masih bujangan ceritanya beliau. Jadi beliau termasuk orang yang terlibat di awal-awal berdirinya Partai Keadilan Sejahtera. Waktu itu beliau masih di Jakarta saat itu. Itu informasi yang saya dapatkan ya. Makanya nggak salah kalau beliau sekarang diamanahkan sebagai Ketua DPW yang sudah paham betul mengenai partai ini yang akan membawa kemenangan di 2024 nanti ya, khususnya di Provinsi Jambi. Berikutnya yang dibawa Dr. Salim itu ada Ustadz Bapak Hizbullah SSI. Nah, Pak Hizbullah ini adalah ketua kita dari PKS Kota Jambi. Beliau periode sebelumnya diamanahkan sebagai sekretaris umum. Karena ketua DPD-nya naik sebagai ketua DPW, jadi beliau diamanahkan menjadi ketua DPD di periode tahun ini. Di periode 5 tahun ke depan, sampai 2024 nanti. 2024, 2005 ya? 2025 kalau salah kepengurusannya. Jadi beliau sekarang menjadi ketua DPD, dan beliau ini juga, Ustadz Hizbullah ini, anggota DPRD juga Kota Jambi. Dapil Palmerah dan Jambi Selatan. Nah, jadi bagi warga Palmerah, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Jambi Selatan, ada apa-apa ngadulah ke Pak Hizbullah ya. Beliau anggota DPRD yang santun, yang menerima aspirasi masyarakat, yang nggak neko-neko lah. Jadi beliau dipercayakan sebagai anggota DPRD Dapil Palmerah dan Jambi Selatan. Dan sekarang juga menahkodain PKS Kota Jambi. Yang berikutnya, ini ada Ustadz Bapak Farul Ilmi MPD. Nah, Ustadz Farul ini masih muda juga. Cuma selisih berapa tahun dengan saya. Sudah kepala 4 belum ya? Kayaknya belum lah. Belum kepala 4. Masih angka 30 berapa? 35, 36 atau berapa? Kalau itu 37, 38. Pokoknya kayaknya belum sampai 40 tahun usia beliau. Nah, ini saya manggilnya lebih ke Bang Farul memang. Jadi Bang Farul ini sekarang diamanahkan sebagai sekretaris umum DPD PKS Kota Jambi yang periode sebelumnya sebagai humas. Nah, dulu beliau yang mengurusin humas ini mengenai promosi-promosi. Sekarang beliau diamanahkan sebagai sekretaris umum PKS Kota Jambi. Dan beliau beralamannya di Alam Barajo. Jadi sebagai tokoh kita juga berharap di 2024 nanti beliau juga bisa mewakili Alam Barajo di kursi dewan nanti. Mohon doanya juga warga Alam Barajo, ingat-ingat wajah Bang Farul ini ya, Alam Barajo. Jadi insya Allah di 2024 nanti bisa mewakili Alam Barajo ya di kursi dewan, di gedung dewan DPRD Kota Jambi. Nah, jadi keempat tokoh ini yang kita harapkan bisa menemani kita selama Ramadan nanti. Insya Allah akan menemani selama Ramadan dari 6 program ini, tidak lepas dari kontribusi para tokoh kita dan anggota-anggota dewan kita juga di DPRD Kota Jambi. Nah, bagi teman-teman masyarakat Kota Jambi yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan di kolom komentar ataupun bisa ngubungin kita langsung. Nanti saya cantumkan nomor admin kita, nomor admin PKS Kota Jambi biar bisa ditanya lebih lanjut. Nah, mungkin itu aja promosi kita hari ini. Sudah jalan berapa menit nih? 10 menit, 15 menit, hampir 30 menit ya. Lumayan juga ya. Jadi harapannya nanti selama Ramadan kita mendapat keberkahan, tidak ada yang sia-sia. Puasanya nggak cuma dapat haus dan lapar, cuman kita bisa dapat pahala yang lebih besar. Nah, PKS Kota Jambi selaku partai yang peduli terhadap masyarakat yang saat ini masih bersama rakyat, berharap di Ramadan ini kita bisa bersama-sama melewatinya hingga menuju hari Idul Fitri nanti. Baik, saya itu aja saya bisa sampaikan. Nanti setelah ini akan kita posting konten-konten menarik lainnya seputar Ramadan. Baik,
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.